Good morning, Miss. How are you this morning? I'm great. And you? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, well, before we start our lesson today, let's pray together. Pray. Okay, guys, yesterday we talked about tenses ya. Kita belajar tentang tenses. Nah, kalau misalkan tensesnya itu menunjukkan kejadian yang sudah pernah dilakukan, itu kira-kira berkaitan dengan tenses apa? Tenses simple past. Simple past. Selain simple past ada lagi? Present perfect. Nah, present perfect. Oke. Itu ya. Jadi kalau ada tenses, di mana tensesnya itu fungsinya untuk menunjukkan sesuatu hal, kejadian yang sudah terjadi atau sudah dilakukan, bisa jadi nanti masuknya ke simple past, bisa juga masuknya ke present perfect. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan fungsi dari perfect. Nah, tenses perfect itu sendiri dia nanti ada 3 ya. Perfect itu sendiri nanti ada 3. 3 yaitu ada present perfect, ada past perfect, dan juga ada future perfect. Saya singkat bisa baca ya? Iya, Kan bisa. ya? Kan kemarin udah belajar sedikit tentang tenses. Nah, kalau misalkan nih, Misri, kalau saya tanya tentang berkaitan dengan present perfect, present apa sih, Miss? Present hari ini bukan Miss. Hari ini, ya. Berarti berkaitan dengan menunjukkan waktu ya? Iya. Itu menunjukkan waktu bahwa Oke, jadi present perfect, present itu kan menunjukkan masa sekarang ya, berarti menunjukkan waktunya. Kalau perfect itu kejadiannya. Nah, perfect tadi adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kejadiannya itu sudah terjadi. Berarti bisa disimpulkan apa present perfect? Oke, present tadi kan apa tadi Miss? Kejadian Kejadian yang dari langsung saat terjadi saat ini. Nah, kalau perfect tadi Kalau perfect tadi menunjukkan suatu kondisinya seperti apa yang kondisinya sudah selesai. selesai. Berarti kalau present Present perfect perfect bisa sudah disimpulkan terjadi atau selesainya di sekarang. benar, good, kayak gitu ya. Ya. Jadi itu present perfect. Next, kemudian yang kedua ada past perfect ya. Kalau past perfect, past itu kemarin menunjukkan masa kapan? Past. Masa lampau ya, good. Masa lampau. Kalau perfect tadi kan sudah selesai. Berarti past perfect apa, Miss? kejadian yang menunjukkan masa lampau. Oke, jadi gini ya, past perfect pas tadi kan lampau, kalau perfect kan menunjukkan kondisinya sudah dilakukan. Berarti past perfect itu adalah tenses yang fungsinya nanti untuk menunjukkan kejadian, di mana kejadiannya itu sudah dilakukan tapi dilakukannya di masa lampau. Kalau yang present tadi kan di masa sekarang, kan gitu. Nah itu, jadi hati-hati. Nanti yang membedakan ini loh sebenarnya, yang membedakan antara present, past dan juga future. Kan sama-sama perfect mereka, sama-sama sudah terjadi. Nah, dari sini aja, dari dua ini aja bisa kita lihat. Berarti kalau future nanti gimana? Future yang akan datang. Yang akan datang. Berarti kejadian yang sudah selesainya itu terjadinya bukan di masa sekarang ataupun di masa lampau, melainkan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Nah, itu ya. Nih, fungsi dari masing-masing perfect tense. Jadi kalau present menunjukkan sudah selesai di masa sekarang, pas di masa lampau, kalau future di masa yang akan datang. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke? Nah, karena kita tadi sudah tahu masing-masing fungsinya, otomatis gimana sih Nis nanti cara penggunaannya di dalam kalimat kan gitu ya? Kalau bahasa Indonesia nanti kan bisa dilihat dari waktunya. Kalau di dalam bahasa Indonesia dijadikan ke bahasa Inggris, otomatis kita kan pakai form ya, atau pakai rumus. Nah, nanti untuk tenses present perfect, bisa teman-teman lihat ya di modul di halaman. Nah, di situ ada ya di modul di do you know itu, do you know. Nah, bisa disimak di situ. Kalau nanti
ternyata tensisnya berupa present perfect. Rumusnya apa Miss di situ yang digunakan? Present perfect. Ada Subjek. Subjek. Setelah subjek kita letakkan apa? have, Bisa have atau apa? S. Bisa have atau has. Kemudian yang terakhir past participle. past participle. Apa Past itu past participle itu participle? apa? Nah, past participle itu adalah bentuk verb 3. Bentuk verb 3. Itu ya. Jadi rumus dari present perfect, subject, have atau has ketemu dengan verb 3. Oke, next. Kemudian kalau yang di past perfect rumusnya masih sama ya. Awalnya pakai subjek, setelah subjek kita letakkan had, baru kita letakkan verb 3. Oke. Nah, kalau future perfect berarti subject and then will, setelahnya will have, terus ketemu dengan verb 3. Oke. Nah, dari rumus ketiga di sini berarti kalau kita bicara soal perfect, maka identik menggunakan rumus have ketemu dengan verb 3. Nah, have-nya tadi kan beda-beda ya. Ada yang have, ada yang has, ada juga yang had, ada juga yang pakainya will. Nah, hati-hati dalam penggunaannya nanti. Gimana harus disesuaikan dengan subjek? Disesuaikan dengan subjek. Subjek itu apa? Orang mungkin benar orang. Iya, subjek bisa saja orang ya, atau pelakunya. Nah, subjek itu ada berapa sih biasanya yang digunakan dalam kalimat? Berupa apa saja? Berupa orang pertama. Orang pertama itu apa contohnya? I, oke. Ada I. Terus apa lagi? You. Nah, ini tahu yang biasa digunakan you, we, they. Kemudian apa? Ada she, ada he, ada it. Yang ketinggalan ya, ada noun countable plural. Apa itu noun countable plural? Wah, dumbun casa. Noun countable plural berarti ini bendanya benda jamak ya. Bendanya benda jamak. Ada juga nanti yang nounnya non countable singular atau bendanya itu benda tunggal. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pakai rumusnya present perfect, maka ketika subjeknya you, they, we, they sama noun plural, ini yang kita gunakan nanti adalah sampai sini ya, have. Berarti I have verb 3, you have verb 3, we have verb 3, seperti itu. Kalau subjeknya he, she, it, noun singular atau benda tunggal, maka dia nanti pakainya bukan have lagi, tapi menggunakan has. Nah, kalau had gimana? Kalau had nanti bisa untuk semua subjek. Nah, kalau will have sama, will have nanti bisa juga untuk semua subjek. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu penggunaan dari masing-masing rumus tenses perfect atau masing-masing dari fungsi perfect. Nah, di sini nanti kita pembelajarannya fokus dulu ke tenses present perfect. Kita fokuskan ke situ dulu. Dan tadi kan di awal saya tanya ya, kegiatan atau kejadian yang sudah selesai itu tensesnya apa? Present perfect, bisa juga simple past. Nah, nanti kita juga akan membedakan apa sih bedanya present perfect dan juga simple past. Oke. Nah, di halaman 20 coba dibuka modulnya di situ. Di halaman 20 ada gambar ya. Gambarnya di situ, sudah diisi. Good job banget ya. Di situ ada beberapa kalimat di mana kalimatnya menggunakan kalimat rumpang. Kalimatnya ada yang belum dilengkapi, tapi di sini Misri sudah dilengkapi ya. Sebelumnya udah belajar ya. Keren sekali. Nah, di situ ada 4 kalimat di mana kalimatnya masing-masing belum dilengkapin. Yang pertama nomor 1. Nah, itu apa Miss bacanya? Coba Misri. How long have you been
Cooking. Oke, dapat jawaban have you been cooking. Kok bisa dapat jawaban have you been? Kenapa Miss dijawabnya seperti Tahu itu? Miss, ini emak saya yang ngerjain. Oh, pasnya yang kerjain. Oke. Nah, di situ kalimatnya bentuk kalimat apa sih? Positif, berupa kalimat pernyataan, apa pertanyaan, atau apa? Ini tanda apa Miss? Tanya nih. Iya. Kalimat tanya Miss. Kalau kalimat tanya berarti kalimat pertanyaan. How long? Nah, karena how long biasanya menanyakan apa itu? How long? Berapa? Panjang. Berapa panjang? Berapa panjang? Berapa panjang? Berapa panjang kamu masak? Wah. Masuk nggak? Enggak ya. Masa berapa panjang? Berapa Masa apa? berapa panjang? Long itu nggak selalu dimaknai dengan Panjang. panjang, bisa juga dimaknai dengan durasi kan? Berapa lama? Berapa? Nah, di situ pakainya karena dia ada verb ing-nya ya, berarti jawaban yang tepat. Oke. Poin 1 jawaban yang tepat have you been. Kenapa Miss? Kok have you been? Have you been? Iya, have you been cooking. Kenapa? Karena ada verb ing-nya. Jadi nanti rumusnya teman-teman tadi kalau misalkan ditambahkan dengan verb ing, maka itu nanti larinya ke present perfect continuous. Oke. Jadi kalau kita mau menanyakan, "Hey, berapa lama kamu duduk di sini?" Ya. How long have you been sitting in here? Next, yang kedua, Miss. Coba Miss dibaca Miss. I have been cooking for 15 minutes. Oke. Sama ya. Kenapa jawabannya seperti itu? Udah ada Jawabannya. Siapa yang jawab? Wah. Ini kakaknya yang ngerjain ya kayaknya ya kalian ini. Nah, sama ya, sama dengan yang sebelumnya, hanya saja bedanya di situ kalau yang pertama kan dia pakai tanda tanya ya. Iya, berarti kalimatnya pertanyaan. 못 찾았어요. Kalau yang berikutnya ya nomor 2 dia pakai tanda titik, berarti bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kenapa Miss mesti kok pakainya have been cooking? Karena di situ ada for 15 minutes. Jadi kalau misalkan ada durasi waktunya seperti itu, nanti larinya juga ke yang continuous. Loh Miss lah, kalau misalkan yang pakainya have has ketemu verb 3 aja ya kayak gimana tanya? Nah, kalau kayak gitu nanti tanya yang menggunakan kata sudah, menggunakan kata belum, baru saja gitu. Misalkan nih, kayak punya contoh nih. Saya sudah makan. Sudah itu apa sih bahasa Inggrisnya? Already, oke, bisa pakai already ya. Berarti kalau saya sudah makan, ditranslate-nya ke dalam bahasa Inggris jadinya apa? I already eat. I already eat. Nah, benarkah seperti ini? Kalau ada kata sudah tadi, kan masuknya ke tensisnya present perfect. Present perfect tadi pakai rumus verb 3. Have-nya mana? Verb 3-nya mana? Sesuai rumus nggak? Enggak. Berarti kita masukkan sesuai dengan rumus. Ini wrong ya jawabannya. Nah, jawaban yang tepat gimana? Jawaban yang tepat tadi gini. I. Kalau I tadi pasangannya have atau has? Have. I have. Nah, dimasukkan have-nya dulu. Baru already-nya ini diletakkan setelahnya. Already. It-nya pakai bentuk verb 1 atau verb 3? Verb 3. Verb 3-nya it apa? Eaten. Nah, eaten atau eating? Eaten. Ya, kalau eating itu bentuk verb apa? Ada ing-ingnya. Nah, ing-nya itu verb apa itu? Kalau verb 3 eaten. Nah, jadi kayak gini. I have already eaten. Nah, kalau tadi karena di situ pakainya for 15 minutes, itu kan menunjukkan durasi waktu. Maka yang dipakai nanti ini have been cooking. Kayak gitu. Terus kalau yang nomor 4. Nomor 3. Nomor 3. Kembali lagi coba dibaca. Before I was 5, my mother had taught me how to cook. Oke, had taught ya. Apa di situ maknanya? Sudah. Taught itu apa, Miss?
Tahu itu bentuk verb 3-nya dari teach. Teach itu apa? Oh, ngajar. Sudah mengajariku bagaimana Bagaimana cara masak. bagaimana cara memasak. Nah, tahu nggak alasannya kenapa kok di situ pakainya had taught? Had taught itu kan had ketemu verb 3. Berarti masuk ke present perfect atau past. After this, we practice the dialogue. There are two dialogue ya, ada 2 dialog. Dialog yang pertama dia pakainya tense simple past, kemudian pakai present perfect tense. Yang pertama dulu kita praktekkan. Nah, karena di situ dialognya 2 orang, pas ya kalian 2 orang, jadi pakai satu-satu. Nah, mau jadi Alicia atau Adela? Terserah. Alicia berarti missnya Adela ya. Oke, silakan dipraktekkan di situ. Okay. Where did you go yesterday? 우와, 또 뭉쳤어요. And then And then I went home, but before that I bought some snacks in the supermarket and visited one. Sinema, kapan pergi ke sinemanya? yesterday itu apa? Yesterday itu apa? Kemarin. Berarti di situ dia menanyakan aktivitas yang terjadinya kapan? Kemarin itu berarti berkaitan dengan hal-hal yang lampau. Di situ tadi sesinya digunakan apa? Simple past. Simple past. Berarti kalau simple past itu kejadiannya menunjukkan kejadian yang sudah lampau. Lampaunya itu kejadiannya sudah selesai ya, seperti kemarin, 2 hari yang lalu, terus apa lagi? Tadi pagi, kemarin malam, oke, itu nanti masuknya ke simple past. Nah, jadi kalau simple past yang digunakan bukan have, has ketemu verb 3, tapi apa? Yang dipakai bentuk rumus verb When itu apa? when itu verb 2-nya dari apa? Go. Berarti yang dipakai rumusnya nanti adalah verb kedua. Oh, ada adanya ini Miss. Visited itu. Iya. Oke. Itu ya, itu kalau simple past. Nah, next dialog yang kedua ada present perfect tense. Oke, silakan dipraktekkan. Hi Adela, have you read Terelia's new book? Yes, I have. What about you? I haven't read it yet. Can I borrow yours? I'm sorry, but I have given it to my sister. Oh, it's okay. Let me borrow it after your sister, okay? Sure. Okay. Nah, tentang apa di situ dialog yang kedua? Terelia, Miss. Tanyanya gimana tadi? Have you read? Have you read? Berarti apa itu? Kalau dimaknai? Sudahkah kamu membaca buku Berarti itu menanyakan aktivitas yang gimana? Sudahkah? Berarti yang baru saja terjadi. Jadi beda ya dengan yang dialog pertama tadi. Kalau dialog pertama tadi karena pakainya yesterday berarti sudah lampau. Okay. Kalau yang present, yang dialog kedua pakainya present perfect. Kenapa? Karena baru saja terjadi. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bedanya antara simple past dengan present perfect tense beda di apanya? Waktunya. Memang sama-sama sudah terjadi ya, tapi kalau simple past waktunya lebih jelas, kalau present perfect waktunya itu tidak jelas. Jadi kalau cuman, saya sudah makan, saya sudah mandi, kapan mandinya? Oh nggak jelas waktunya. Oh berarti maksudnya tuh present perfect. Saya sudah mandi loh tadi pagi gitu. Saya sudah mandi loh kemarin. Oh berarti nanti maksudnya ke simple past. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Jelas ya? Jelas. Oke, karena sudah jelas, berarti sekarang practice ya. Practice-nya kita pakai project-projectnya berarti teman-teman bikin dialog. Sekarang ya. Sekarang dialognya ya wis pakai tenses present perfect sama simple past. Oke. Pura-pura di Simple past tadi katanya. Jadi kita ngomongin apa? Pergi ke kemana? Ke pasar. Oh, liburan. Kemana? Oke. Saya dulu ya. Berarti
Gimana tadi contohnya ya? Where Miss, kalau pergi kemarin nanyanya gimana? Kemana kamu pergi kemarin? Where did you you go? go? Minggu lalu, last berarti ya? Last week. Oke. Gimana? Harga? Dan udah Oke, selesai. selesai. Oke. Saya lihat. Oke, good. Nah ya, berarti dari materi kita hari ini kalian udah bisa ya, udah bisa menggunakan fungsi dari fungsi dari present perfect ataupun simple past itu sendiri. Oke, kalau sudah kita akhiri kelas kita. Let's close our class today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah.